biasa. Baik, selamat sore semuanya, Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Sangat dikasih Tuhan, amin. Oke, situasi kondisi hari-hari ini cuaca agak sedikit panas Bapak Ibu Saudara ya. Jadi ya dari BMKG ngasih tahu bahwa panas ini sampai nanti di penghujung Oktober ini ya. Jadi nanti mulai agak reda di awal-awal November. Jadi memang cuacanya agak berbeda. Ya mungkin Bapak Ibu Saudara bisa ngerasa atau enggak ya, AC di rumah mungkin agak sedikit panas gitu ya. Kayaknya rusak apa gimana ini AC gitu ya. Padahal di sini udah pasang AC setiap ini udah ada berapa ini? Udah ada 5 ya. Masih kerasa begitu panas gitu ya. Karena memang cuacanya seperti itu. Jadi jaga kesehatan kita, amin. Iya, ya banyak minum air air putih ya, yang nggak dingin katanya begitu Bapak Ibu, supaya menjaga suhu badan kita tetap nyaman. Ya anak-anak khususnya ya, sekarang lagi musim kan batuk pilek katanya gitu. Kenapa? Karena kerongkongan mereka kering. Beberapa waktu yang lalu saya suaranya sempat serak-serak gitu ya. Jadi hari ini memang seperti itu, tapi tetaplah percaya Allah yang kita sembah Allah yang luar biasa, amin. Dalam situasi apapun kita percaya ada Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Nah, tema pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara itu bertemakan El Shaddai. Ya, ini tema yang saya percaya udah gak asing buat kita. Ya, Allah Maha Kuasa. Ya, ini sebuah keberadaan di mana kita disadarkan bahwa hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, mungkin keadaan bisa berubah, cuaca bisa berubah, hidup saudara bisa berubah ya. Dari yang tadinya mungkin berkelimpahan sekarang berkekurangan, atau yang tadinya berkekurangan sekarang berkelimpahan, itu juga berubah ya. Ada banyak orang kadang-kadang lagi berkekurangan, cinta Tuhan, lagi berkelimpahan, lupa Tuhan, atau sebaliknya lagi berkelimpahan cinta Tuhan tapi lagi berkekurangan, ninggalin Tuhan ya. Ada banyak macam. Nah, perubahan demi perubahan terjadi, tapi saya hanya ingin mengingatkan saudara bahwa Tuhan kita tidak pernah berubah. Amin. Kasihnya terhadap kita tidak pernah berubah. Ya, Dia tetap mengasihi saudara apapun yang terjadi. Oleh sebab itu kesadaran akan Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus mengasihi kita, ini harus tetap ada dalam diri kita. Sehingga dengan demikian ketika saudara menghadapi tantangan masalah apapun, rasa kasih saudara yang saudara alami dari Tuhan, ini akan membuat saudara terus kuat di dalam perjalanan hidup saudara. Lagi diberkati, tetap kuat, tidak lupa diri, tidak tinggi hati. Ketika kita lagi masalah, kita juga tetap ingat sama Tuhan. Kita tidak rendah diri, amin. Kita tetap ingat, kita adalah anak-anak Tuhan yang disertai oleh Tuhan. Jadi dengan demikian ini akan memberikan terus kekuatan sama kita ya, dalam situasi kondisi apapun. Karena seringkali ketika kondisi itu kita lupakan bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa, yang kadang-kadang ini mengganggu kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan mentalitas kita juga terganggu ya. Kita bisa up and down mentalitas kita karena situasi kondisi yang ada. Bahkan ada beberapa kisah beberapa waktu ini kita dengar, dibully aja orang bisa bunuh diri ya. Dibully aja orang bisa rendah diri, dibully aja orang bisa akhirnya mengalami begitu banyak hal yang mereka tidak sadari, membuat mereka terpisah dari keberadaan kehidupan. Oleh sebab itu kita yang sebagai anak-anak Tuhan diingatkan terus bahwa kita punya Allah El Shaddai, amin. Allah yang berkuasa, dan Dia bukan cuma Allah yang berkuasa, nanti kita akan bahas Dia juga adalah Allah yang mencukupkan segala sesuatu dalam hidup kita. Dia Allah yang sudah menyediakan segala sesuatu. Ya, sehingga dengan demikian ini akan menyadarkan kita ketika kita lagi diberkati, kita ingat sama Tuhan yang berkuasa ini yang menjadikan kita diberkati. Ketika kita dalam pergumulan, kita ingat sama Tuhan bahwa Dia juga bisa memberkati kita. Amin. Dia bisa melakukan perkara yang luar biasa. Ini akan terus membangun kehidupan kita Bapak Ibu Saudara. Sehingga hubungan ini akan memberikan kekuatan sama kita. Supaya kita di hari-hari ke depan ini, sekalipun situasinya bisa berubah dalam kondisi apapun, kita terus dikuatkan. Jangan takut, jangan khawatir. Amin. Kita diberikan sebuah kekuatan yang mungkin banyak orang kadang-kadang bingung juga ya. Kok kekuatannya luar biasa. Ya, kadang-kadang orang lain berkata bahwa kalau gua mau udah gak kuat. Tapi kita punya Allah yang luar biasa, amin, yang menjadikan kita kuat ya. Jadi senggol kiri kanan saudara, jangan takut ya, kita punya El Shaddai, amin, Allah yang berkuasa, amin. Berikan tepuk tangan dulu untuk Allah yang luar biasa ya. Ini penting banget buat kita. Nah Bapak Ibu Saudara, kata-kata El Shaddai ini muncul awal mulanya itu dari kisah Kejadian ya, dimana Allah sudah berjanji kepada
Abram ya pada waktu itu, ya, berjanji bahwa Abram akan menjadi bangsa apa? Ya, bapa segala bangsa, akan mendapatkan keturunan, ya, akan mendapatkan anak untuk supaya ya keturunan ini akan menjadi berkat, gitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Abraham itu mempercayai Allah, ya, makanya dia keluar dari Ur Kasdim untuk menuju ke tanah di mana dia juga nggak ngerti tanahnya di mana. Pokoknya ketika Allah bilang kamu pergi, ya, karena iman Abraham inilah, karena percaya inilah yang membawa dia melakukan apa yang menjadi kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, satu ketika dia menantikan janji Bapak ini, ya, itu kok kayaknya nggak datang ya. Dia disebutkan Bapak segala bangsa, tapi kok nggak muncul nih, gitu, ya. Dan dia akhirnya di dalam Kejadian pasal ke-17, kita akan sama-sama lihat di situ. Kejadian pasal ke-17 ayat yang pertama. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Pada waktu itu Abraham berusia 75 tahunan waktu janji itu datang dalam keberadaan hidupnya. Lalu ditunggu-tunggu kok nggak datang-datang, ya. Tapi Abraham tetap percaya bahwa Allah yang dia sembah bukan Allah yang ingkar janji, Allah yang setia dan Allah yang sudah menunjukkan begitu banyak kekuasaannya dalam kehidupannya. Nah, di Kejadian 17 ayat yang pertama ini dikatakan di situ, ketika Abraham berumur berapa? 99 tahun, maka Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman kepadanya apa? Akulah Allah yang maha kuasa, hiduplah di hadapanku dengan tidak bercela. Muncul lagi ya janji Tuhan dalam kehidupan Abraham setelah usianya berapa? 99. Artinya yang tadinya umur 75 sekarang umur 99. Berapa tahun kira-kira? 24 tahun nungguin janji itu, ya, belum muncul. Tapi sepanjang perjalanan itu Abraham tetap percaya. Dia tidak pernah melalaikan keberadaan itu. Dia tetap percaya. Amin. Iya. Jadi saya kira saudara tetap percaya. Mungkin janjinya belum tergenapi, tetap percaya. Karena dia yakin bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang berkuasa. Tidak pernah mungkin terlalu cepat, tapi juga tidak akan pernah terlambat. Ada waktu Tuhan. Jadi 24 tahun kemudian waktu umur 9 tahun datang lagi ayatnya. Nah, dari sinilah kata-kata El Shaddai muncul, ya. Akulah Allah yang maha kuasa. Di sini Allah tidak lagi ngomongin soal janji, tapi dia ngomongin soal keberadaan dirinya yang penuh dengan kuasa. Ini penting buat kita pahami, Bapak Ibu Saudara. Nama Abraham akhirnya dirubah, diganti jadi Abraham. Diselipkan nama Tuhan di dalamnya sebagai Bapa segala bangsa. Ini sebuah keberadaan yang akhirnya dari poin inilah Abraham menyadari bahwa Allah memang berkuasa. Sekalipun dia usianya udah tua, Sarah juga usianya udah tua, bahkan dikatakan udah mati udah menopause, udah gak mungkin punya anak, tapi mujizat Tuhan terjadi karena bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Kata-kata bagus, saya kalau kira saudara, bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi kalau saudara hari ini penuh pergumulan, penuh masalah, penuh persoalan, mungkin bertahun-tahun saudara mungkin udah aktif ke gereja, udah rajin ke gereja, udah banyak doa, udah lakukan pelayanan, tapi janjinya belum muncul, tetap percaya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Amin. Jadi Abraham di sini sekalipun waktunya panjang untuk dia menantikan akan Allah yang Maha Kuasa ini, hal itu tidak sia-sia. Amin. Ini tidak mengecewakan hidupnya. Abraham waktu menerima keberadaan di mana Allah berkata, aku ini El Shaddai, keadaannya gimana kira-kira? Belum berubah. Masih belum punya anak juga. Janjinya belum tergenapi, tapi keyakinannya tetap ada dalam dirinya. Dia tetap percaya. Dari kondisinya mungkin kita juga hari-hari mengalami hal yang sama. Kadang-kadang kita juga berpikir, ya, kalau kita menyebut Allah itu Allah El Shaddai, berarti kita yakin banget nih, ya, harusnya mujizat sudah terjadi. Tapi kenyataannya belum. Tapi sekalipun mujizat belum terjadi, imannya berkata dia adalah Allah El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Abraham percaya. Amin. Ini hal penting, ya. Jadi Allah membuat Abraham yang tadinya Abram, cikal bakal bangsa yang besar ini, Bapak Ibu Saudara, ya, itu namanya diganti menjadi Abraham, ya. Ini hal yang penting. Sarah diganti jadi
Sarah gitu ya. Ini hal-hal yang luar biasa ya. Jadi selama 24 tahun itu Abraham tetap memegang janji Tuhan yang luar biasa bahwa dia Allah yang sanggup untuk menggenapi. Amin. Nah, El Shaddai ini Bapak Ibu Saudara memiliki begitu banyak arti dalam kehidupan Abraham pada waktu itu. Dengan dia menyadari hal ini, dia menyadari benar bahwa inilah yang Allah ingin supaya dia tetap percaya. Bagi kita juga sama. Mungkin situasinya ya tidak ada perubahan. Mungkin situasinya tetap sama, tetapi keyakinan kita menyatakan Allah adalah Allah El Shaddai. Allah Abraham adalah Allah El Shaddai. Allah yang berkuasa, yang sanggup untuk melakukan segala perkara. Nah, dengan belum digenapinya janji Allah, itu tidak berarti Allah kehilangan kuasa. Dia tetap Allah yang berkuasa. Amin. Iya. Jadi Abraham tidak kehilangan imannya di dalam keberadaan ini. Ya, rasa hormat kepada Allah tetap ada. Amin. Iya. Jadi hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, rasa syukur kita tetap ada sekalipun situasinya masih sama. Amin. Sehingga ketika saudara datang ibadah di gereja, dimanapun Bapak Ibu Saudara untuk beribadah, saudara itu semuanya memunculkan rasa syukur saudara, karena saudara meyakini benar hidup saudara ada di dalam tangan kasih Allah. Amin. Jadi ini penting untuk kita sadari Bapak Ibu Saudara ya. Jadi setelah 24 tahun Allah sudah berjanji, Allah datang berkata, "Akulah Allah yang Maha Kuasa." Dan reaksi Abraham di dalam ayatnya yang ketiga Bapak Ibu Saudara dikatakan di situ ya, di dalam Kejadian 17 ayat yang ketiga, lalu apa? Sujudlah Abraham dan Allah berfirman kepadanya. Amin. Abraham tetap percaya, dia tetap menghormati Allah, dia tetap mempercayai. Amin. Jadi hari-hari ini apapun yang terjadi dalam hidup saudara, percayalah Allah kita adalah Allah El Shaddai. Dia yang sudah berjanji, dia pasti akan menggenapi. Nah, banyak Bapak Ibu Saudara kita seringkali ya tanpa disadari ketika kita memiliki poin yang luar biasa ini, kadang-kadang kita berpikir ya, kita ini percaya bahwa Allah itu Maha Kuasa, itu tidak disaksikan lagi. Allah itu berkuasa, Allah itu sanggup menyediakan segala yang kita perlukan. Allah itu sudah membayar segala sesuatu yang harus kita bayar. Dia sudah menebus kita dari dosa, menebus kita dari kutuk, menebus kita dari sakit penyakit. Tapi kadang-kadang ketika masalah persoalan tidak terjadi dalam hidup kita cuma berpikir aja, iya memang dia Allah berkuasa, tapi mau nggak ya dia nolong kita? Ada banyak kita seringkali berpikir, kok sampai hari ini belum ada terjadi sebuah perubahan. Jangan-jangan Allah enggak mau. Kita sih tidak memungkiri bahwa Allah itu berkuasa. Kita yakin benar Allah sanggup melakukan segala perkara. Yang mati aja bisa dibangkitkan, yang buta bisa melihat, yang lumpuh bisa berjalan, yang kusta bisa sembuh, dipulihkan, ditahirkan. Tapi apakah dia mau menolong kita? Itu yang persoalannya. Dan ini juga yang dialami oleh beberapa orang kusta yang saat itu datang kepada Yesus. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-40, Bapak Ibu Saudara kita lihat di situ. Ya, kita akan lihat, perhatikan di sini. Ya, karena ada banyak orang meyakini Allah itu El Shaddai, Allah itu berkuasa. Tapi, ada tapinya. Ya, yang banyak orang kadang-kadang tidak meyakini bahwa Allah ternyata Allah yang mau menolong kita. Amin. Sehingga ketika kita tidak menyadari bahwa Allah mau menolong kita, ini yang kadang-kadang membuat kita ragu-ragu, Bapak Saudara. Ya, apalagi ya, jangan-jangan Allah nggak mau menolong kita karena kita banyak apa? Banyak kesalahan mungkin. Ya, mungkin omongan kita masih menyakitkan, sikap kita masih ya meragukan Allah. Ya, sering kali ini terjadi. Lalu dikatakan di sini, ya, ayat yang ke-40. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat apa? Mentahirkan aku. Dia sadar orang kusta ini, Yesus bisa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dia berkuasa untuk melakukan hal itu. Dia juga sudah mendengar, ya, banyak orang sakit disembuhkan. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah Tuhan Yesus mau nggak nolong dia? Apakah ini juga pertanyaan buat dari saudara? Ya, apakah ini juga yang ada dalam diri kita? Kok kita nggak ditolong-tolong ya? Ya, kenapa ya? Kayaknya Tuhan nggak mau nih. Mungkin ada sesuatu yang salah nih. Apalagi orang kusta ini merasa bahwa waktu itu
ketika seseorang sakit kusta, itu dianggapnya adalah orang-orang yang kena kutuk, Bapak Ibu Saudara. Jangan-jangan ketika kita hari ini juga merasakan Tuhan belum menolong kita, jangan-jangan kita juga kena apa? Kena kutuk nih, ya. Apalagi kalau mendengar pemahaman dari sana sini yang katanya kutuk ini bisa sampai 7 turunan. Waduh, berarti ya jangan-jangan nih kita kena kutuk. Padahal kebenaran firman Allah berkata, melalui karya Kristus mati di atas kayu salib, kutukan kita sudah dibebaskan. Amin. Kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib, sehingga kita sekarang bebas dari kutuk. Amin. Jadi nggak ada lagi kutuk dalam hidup saudara. Jadi kalau ada orang ngajarin lagi tentang kutuk sudah ditanggung. Amin. Sudah beres. Amin. Sekali kirikan saudara, kutuk sudah beres. Amin. Haleluya. Ya. Jadi jangan merasa lagi kita ketika punya masalah, punya persoalan, seakan-akan kita kena kutuk. Oh, ini gara-gara kutuk. Mungkin nenek moyang kamu. Wah, bingung kita, ya. Mungkin ini papa kamu, mungkin itu mama kamu, mungkin itu ya siapalah gitu ya, yang membuat kita akhirnya kecipratan juga kena kutuk. Nah, ini yang seringkali membuat orang ragu-ragu, Tuhan mau nolong saya enggak ya? Jangan-jangan enggak mau karena ada kutuk. Padahal kematian Yesus di atas kayu salib itu adalah kematian bagi orang yang terkutuk, Bapak Ibu. Dan Yesus mau menanggung itu. Karena apa? Dia menanggung segala kutukan Bapak Ibu Saudara. Amin. Sehingga dia rela mati di atas kayu salib. Ya, surga seakan-akan tidak menerima, bumi seakan-akan tidak menerima. Dia mati di atas tergantung. Ya, dia kena kutuk. Ya, kenapa? Karena dia menanggung kutukan Bapak Ibu Saudara. Supaya kita yang harusnya terkutuk, kita dibebaskan. Yesus yang harusnya bebas, malah dia yang terkutuk, Bapak Ibu Saudara. Kutuk kita sudah ditanggung oleh dia. Wow, luar biasa. Jadi saudara sudah lagi tidak ada lagi apa masalah kutukan dalam hidup saudara. Saudara bebas. Amin. Saya berdoa saudara, kita bebas. Amin. Haleluya. Ya. Jadi orang kena kutuk ini, ya, orang kusta ini ngerasa, wah saya mah kena kutuk. Makanya orang-orang sakit kusta itu diasingkan, nggak boleh dekat-dekat sama keluarganya, nggak boleh dekat-dekat sama anaknya, nggak boleh dekat sama orang tuanya, benar-benar diasingkan. Mereka itu terbuang, mereka itu kesepian, mereka itu menderita, Bapak Ibu Saudara. Sehingga mereka sadar bahwa mereka terkutuk. Jadi apa yang terjadi kalau orang sudah merasa dirinya terkutuk, ya, itu harus ada orang yang ngingetin, Saudara. Kalau saudara pernah ketemu sama jangan-jangan kutukan, saudara ingetin, kutuk sudah ditanggung di atas kayu salib. Amin. Saudara harus berani ngomong sebagai orang yang sudah merdeka, supaya orang ini dibebaskan. Dia harus mendengar tentang karya Kristus, bahwa kutukan sudah ditanggung. Amin. Supaya dia jangan merasa dirinya ya orang yang terus merasa dikutuk. Kalau seseorang merasa terus ada kutukan yang menyerang dirinya, dia nggak akan pernah yakin kalau Tuhan itu sudah membebaskan dia. Jadi dia nggak akan pernah yakin kalau dia pasti akan diberkati, saudara. Ya. Nah, keraguan-raguan inilah yang ada dalam diri keberadaan orang kusta ini. Sehingga ketika dia sujud kepada Tuhan, dia ngomongnya gini, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku. Kira-kira Tuhan Yesus mau apa enggak ya? Dia jadi nanya, mau nggak Tuhan nyembuhin saya? Buat kita orang percaya udah nggak perlu disaksikan lagi. Tuhan Yesus mau. Amin. Iya, karena tujuan dia datang dalam dunia adalah untuk menyelamatkan kita. Jadi kita nggak perlu lagi nanya, Tuhan Yesus mau nggak nyelamatin saya ya? Pasti mau. Amin. Iya, saya nggak bilang sudah pasti mau, ya kan? Haleluya ya. Ini hal penting yang harus kita pahami, karena ini akan menghilangkan keraguan kita tentang bahwa Tuhan mau, Bapak Ibu Saudara. Ayat yang ke-41 dikatakan di situ, ya, Markus pasal yang pertama ayat yang ke-41. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia apa? Mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Dia Allah El Shaddai. Amin. Allah yang berkuasa. Bukan cuma mau untuk nyembuhin. Orang kusta nggak boleh dijamah, saudara. Makanya mereka itu merasa terbuang, merasa tertolak. Kenapa? Karena tidak ada seumur hidupnya ketika dia sakit orang yang menjamah dia.
Mungkin dia jablay, kurang dibelai, jarang dibelai, ya. Jadi dia mungkin ada rasa tertolak, ada rasa gimana gitu. Tuhan Yesus bukan cuma dari jauh sembuh dalam namaku, ya kan begitu? Enggak, saudara. Tapi di sini dikatakan dia menjamah. Bertahun-tahun mungkin Bapak Ibu Saudara, orang ini enggak pernah ada yang menjamah karena enggak berani menjamah dia. Tiba-tiba ada Yesus pribadi yang menjamah. Wow, luar biasa. Dia disembuhkan bukan cuma kustanya, tapi juga dia disembuhkan dari luka batinnya. Amin. Dia yang merasa dirinya tertolak selama ini, nggak ada yang ngajak ngomong, nggak ada yang mau jamah dia, nggak ada yang mau berteman dengan dia. Tiba-tiba ada satu pribadi yang mau menjamahnya, menyembuhkannya. Jadi dia bukan cuma sembuh kustanya, tapi awalnya dia sembuh apa? Batin. Amin. Kalau saudara ketemu sama orang-orang yang seperti ini, biasanya orang-orang ini adalah orang-orang yang merasa tertolak. Biasanya orang-orang yang merasa tertolak tuh gimana sih, saudara? Merasa tidak berharga, rendah diri. Kadang-kadang apa-apa malu, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa tertolak. Nggak ada yang mau melihat dia, nggak ada yang mau memperhatikan dia, nggak ada yang mau menjamah dia. Nah, orang-orang ini menderita secara batin. Sehingga akhirnya orang-orang ini hidupnya penuh dengan duka cita, kesedihan, kesepian. Iya Bapak Saudara. Jadi orang-orang ini butuh kesembuhan, baik secara batin maupun secara jasmani. Dan Tuhan bukan cuma sekedar menyembuhkan jasmaninya, tapi lebih daripada itu, Dia juga menyembuhkan batinnya. Amin. Allah kita, Allah El Shaddai, Dia berkuasa. Dia sanggup untuk menyembuhkan Bapak Ibu Saudara. Bukan cuma sekedar menyembuhkan, tapi Dia juga memulihkan segala sesuatu yang Dia harus pulihkan. Wow. Jadi seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Ayat yang ke-42. Ya, ayat yang ke-43 dikatakan di situ Bapak Saudara. Ya, lanjut ayat yang ke-43-nya. Segera ia menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Ya, dikatakan ayat yang ke-44. Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan apa-apa tentang hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah untuk pentahiran persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka. Jadi ketika dia sudah sembuh, tahir, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus berkata jangan ngomong sama orang lain. Ya, ngomongnya sama imam. Ya Bapak Ibu Saudara. Imam adalah orang-orang yang akan memutuskan orang ini sudah tahir apa belum, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau orang sudah merasa dirinya sembuh, datang ke imam, itu imam akan berkata tahir, berarti orang ini sudah sembuh. Berarti dia boleh kembali pulang, berkomunitas kembali, bersosialisasi lagi, Bapak Ibu Saudara, boleh berkumpul lagi dengan keluarganya karena dia sudah sembuh. Ya. Tapi kalau imam berkata belum, maka dia harus diasingkan kembali. Iya, karena dia belum sembuh. Penyakit ini penyakit yang menular, sehingga dia akan menularkan kepada sanak keluarganya. Jadi kalau belum sembuh tidak boleh di situ. Bahkan kalau mereka berani dekat kepada imam, maka hukumannya adalah hukuman mati, Bapak Ibu Saudara. Iya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang sudah merasa dirinya sembuh yang berani untuk berjumpa dengan imam untuk menyatakan bahwa mereka sudah tahir. Ya. Ini hal penting untuk kita sadari. Kenapa Tuhan Yesus nggak boleh orang ini ngomong sama orang lain ketika dia sudah tahir? Kenapa? Karena kadang-kadang orang lain bisa ngomongnya berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu sudah hari-hari ini seringkali ngedengar omongan-omongan yang nggak baik, yang negatif, tolong dijauhin. Amin. Amin. Iya, karena itu akan jadi penyakit buat saudara. Ketika kita ngumpul-ngumpul, orang lagi ngegosip, mendingan kita nyingkir. Amin. Karena kita besok-besok kena gosip juga. Ya kan begitu. Ya, jadi kita harus coba untuk belajar dari hal ini. Kadang-kadang ketika kita memasuki keberadaan hal ini, mungkin kita dengar dari orang tentang kita, Bapak Ibu Saudara. Seringkali ini yang membuat kita langsung luka batin lagi. Ya, makanya Tuhan berkata jangan ngomong sama orang lain, ngomongnya sama imam. Dia yang akan memutuskan kamu sembuh apa
Enggak, dibutuhkan imam-imam untuk menyatakan kepada orang lain bahwa dia sudah sembuh. Apa belum? Amin. Dan saudara lah orangnya. Amin. Iya, kalau ketemu sama orang ngomongin soal firman Tuhan. Amin. Amin. Bahwa dosamu sudah diampuni. Kamu sudah diampuni. Kamu sudah dikuduskan. Yesus mati udah nebus segala dosa kamu. Amin. Amin. Kamu pasti diberkati. Amin. Kira-kira gimana? Enak? Wah, luar biasa ya. Orang itu jadi semangat lagi. Coba kalau ngedengerinnya yang sebaliknya. Ya udahlah, lu mah udah takdirnya jadi orang susah, uratnya juga urat kere, ya kan gitu ya. Ya, jadi kehidupan kamu udah pasti nggak bisa bakalan maju, ya. Sekolah aja, ya S berapa? Ya, gitu ya. Jadi kadang-kadang ketika kita ngedengar sebaliknya, ini dampaknya ke kita, membuat kita nggak yakin bahwa kita adalah orang yang sangat diberkati. Tapi ketika kita masuk di sebuah keberadaan perkataan-perkataan yang memberkati kita, muncul hal yang luar biasa. Ini akan membangun keberadaan hidup kita. Jadi kalau saudara ngomong sama anak-anak saudara juga hati-hati. Amin. Mungkin tampangnya jelek, jangan dibilang jelek. Kamu anak mama yang paling luar biasa. Kamu hitam tapi hitam manis. Amin. Iya, gitu ya. Kamu pasti pintar, kamu pasti luar biasa. Masa depanmu penuh harapan. Ya, enggak usah takut. Ya, tantangan apapun tidak akan menghalangi kamu untuk diberkati karena Tuhan adalah apa? Iya, El Shaddai. Amin. Allah yang berkuasa. Jadi anak-anak pun akan diberkati. Jangan ini mau pas pulang dapat nilainya 5 matematik, aduh bodoh pisan mana ya kan gitu. Bikin malu orang tua saja kan begitu ya. Jadi akhirnya anak ini dipenuhi dengan situasi yang berbeda. Jadi minder. Di sekolah udah dibully, di rumah dibully, di gereja dibully juga gitu. Waduh, kasihan banget. Babak belur. Ya, makanya di gereja ini kalau saudara nggak pernah dimarahin, amin. Di kantor udah dimarahin, di rumah udah, masa di gereja dimarahin juga, ya kan gitu ya. Jadi di sini saudara bisa mendengar kabar baik, di mana Yesus sudah membayar semua harga yang harus kita bayar. Dia sudah membenarkan saudara. Dia sudah melakukan perkara yang luar biasa, menjadikan saudara orang-orang yang diberkati. Dengan kematiannya, saudara dibenarkan, dikuduskan, saudara diberkati. Amin. Masa depanmu dikatakan masa depan yang penuh harapan. Tuhan berkata, aku menjadikan engkau, aku tahu siapa kamu sejak masa di dalam kandungan. Aku yang sudah menenun kamu. Jadi apapun kita sekarang, dalam kondisi apapun, kita adalah ciptaan Tuhan yang sangat dikasihi. Amin. Masa depan kita penuh harapan. Amin. Ini hal yang penting yang harus ada dalam diri kita. Orang ngomong, wah kamu tampangnya jelek, pasti begini. Jangan takut. Tampang jelek gue, dompetnya tebal. Amin. Iya. Luar biasa pasti. Hasilnya juga luar biasa. Jadi kita akhirnya memiliki kepercayaan diri di dalam melakukan banyak hal. Wow, luar biasa ya. Jadi kalau sudah perhatikan hal ini penting. Jadi dibutuhkan imam-imam yang mengatakan kamu sudah tahir, kamu sudah dibenarkan, kamu sudah dikuduskan. Jadi artinya kita merdeka. Wow, ini kabar baik. Jadi perdengarkan kabar baik. Ya, dia El Shaddai, bukan cuma berkuasa, tapi dia Allah yang mau untuk menolong kita. Allah yang mau menyelamatkan kita. Allah yang sudah menyediakan segala yang kita perlukan. Ya. Jadi ayo dengan apa yang Tuhan sudah jadikan ini, ayo kita bergerak. Yang kerja, ayo kerja. Yang sekolah, ayo sekolah. Yang apa lagi? Yang berjualan, ayo berjualan. Jangan takut, jangan ragu, jangan khawatir. Karena kita punya Allah El Shaddai yang sudah menjadikan kita luar biasa. Kalau kau menghadapi tantangan pergumulan hari ini, engkau bisa mempercayai, engkau bisa berkata, ya Allahku adalah Allah El Shaddai. Dia berkuasa. Dia akan lakukan segala perkara. Jadi orang ini datang ke imam untuk mendengarkan kabar baik yang luar biasa. Sekalipun dia sudah merasa dirinya sudah sembuh, tapi perkataan imam itu akan menjadikan mereka apa? Percaya bahwa mereka sudah dipulihkan. Iya, karena pada zaman itu orang-orang yang sakit kusta harus mendapat keputusan dari imam. Dan di sini hari-hari ini, ketika kita sudah mendengar kabar baik, mari Bapak Ibu Saudara, perkatakan kabar baik kepada banyak orang di sekitar kita. Saudara adalah imam-imam yang akan menjadi berkat buat banyak orang. Amin. Mungkin kok melihat orang itu lagi lesu, letih, lemah, ya hidup nggak mau, mati segan gitu ya. Saudara bisa kasih semangat. Amin. Kita punya Allah El Shaddai. Nggak usah takut. Dia Maha
kuasa. Nggak perlu khawatir, nggak perlu takut, nggak perlu gentar, karena Dia Allah yang sudah menyediakan segala yang kamu perlukan. Rencananya ajaib, masa depanmu penuh harapan. Jadi kita itu diberikan, dibangun, dikuatkan kembali. Mungkin kita pernah terpuruk, saudara. Mungkin kita pernah mengalami pergumulan yang berat. Ya, akhirnya harga diri kita juga mungkin udah habis, bis. Tapi kita percaya kabar baik bisa memberikan kekuatan sama kita. Kita diberikan kekuatan yang luar biasa. Kita dapat melakukan begitu banyak hal karena kita sadar kita adalah orang yang sangat dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, kesadaran ini penting dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Ini akan memberikan kepada kita kekuatan yang luar biasa ini ya. Di tengah-tengah keterbatasan kita, Dia Allah yang El Shaddai. Dia Allah yang berkuasa, memiliki kekuasaan mutlak atas segala sesuatu, Bapak Ibu Saudara. Jadi Allah yang kita sembah ini Allah yang luar biasa. Bukan cuma luar biasa, Dia juga Allah yang peduli. Amin. Iya, ini juga menyangkut sifat hal yang dahsyat yang Tuhan miliki kepada kita. Dia mau menyediakan segala yang kita perlukan. Ya, dari kata El Shaddai ini dari bahasa Ibrani-nya, Bapak Ibu Saudara. Dia ada 3 kata, El, Shaddai, dan Ai. Ya. Nah, kata sad gitu, Bapak Ibu Saudara, itu memiliki sebuah arti. Dia adalah seperti seorang ibu yang sedang menyusui bayi. Jadi artinya Allah itu seperti seorang ibu sedang menyusui bayinya, yang dimana bayi ini mendapatkan nutrisi dari ibunya, energi, semua kebutuhannya yang terbaik dari bayinya Dia sudah sediakan. Wow, iya. Ini hal yang dahsyat. Ini yang harusnya saudara terus sadari, bahwa ketika saudara sadar punya Allah yang El Shaddai, Dia adalah Allah seperti seorang ibu yang sayang sama anaknya. Saya percaya kalau ibu udah sayang sama anak, yang tidak ada satupun yang bisa memisahkan. Amin. Kadang-kadang kalau lagi anaknya sakit, kalau ditanya mendingan ibunya yang sakit, katanya begitu. Saking sayangnya sama anaknya. Ini penting Bapak Ibu untuk kita pahami. Ternyata Allah El Shaddai itu adalah Allah yang peduli, Allah yang mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan kita, menyediakan segala sesuatu. Sayangnya kita tidak percaya. Ya, betapa Allah itu adalah Allah yang seperti begitu ya baiknya. Sifatnya luar biasa. Ya, Dia menyediakan secara detail, ya Bapak Ibu Saudara. Ya, mengendalikan keberadaan apapun, Bapak Ibu Saudara. Dia melindungi anaknya secara terperinci, istilahnya itu ya. Dikasihnya itu, Bapak Ibu, ketika sudah mengalami kesulitan, masalah, Dia Allah yang benar-benar memiliki kepedulian yang luar biasa. Ya, ini supaya saudara ketahui. Ya, nah di tengah-tengah keterbatasan kehidupan kita, kita harus menyadari Dia El Shaddai. Allah menyatakan dirinya sebagai Allah El Shaddai. Ketika itu Dia sampaikan ini kepada Abraham, hari ini Dia sampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Dia Allah yang berkuasa. Amin. Dia tidak akan pernah melupakan janjinya kepada kita, bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan. Amin. Orang-orang yang dipelihara. Dia memiliki rancangan yang indah buat kita. Bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan masa depan yang penuh dengan harapan. Dia sanggup melakukan sesuatu yang mustahil menjadi tidak mustahil. Dia sanggup untuk menjadikan segala sesuatu luar biasa. Bahkan Dia menjamin janjinya, Bapak Ibu Saudara, bahwa itu akan tergenapi dalam hidup kita. Sayangnya ada banyak orang tidak mempercayai hal ini. Ketika orang mempercayai hal ini, dia memiliki keyakinan yang kuat. Saya percaya dalam situasi kondisi apapun, dia seperti Abraham. 24 tahun dia menunggu janji itu. Ketika ada janji itu datang kembali dalam hidupnya, dia berkata apa? Aku akan sujud. Tetap menghormati Allah. Amin. Dia tidak melalaikannya. Dia tidak menghormati Allah. Dia tetap menghormati Allah. Dia tetap mempercayai Allah sampai janji itu tergenapi. Akhirnya Ishaklah lahir. Dia menjadi bapak segala bangsa. Ini penting buat kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, yang harus kita lakukan hari-hari ini, ayo mulai terus menyadarkan dirimu. Kita punya Allah adalah Allah El Shaddai. Kita nyadari diri kita, apapun yang terjadi is okay. Arahkan pandanganmu tetap kepada Allah. Banyak orang kadang-kadang akhirnya pandangannya terhadap masalah, terhadap pergumulannya, dia lupa dia punya Allah El Shaddai.
Jadi akhirnya yang keluar dari perkataannya bukan lagi hal-hal yang luar biasa sebagai imam-imam yang sudah dibebaskan oleh Allah, yang sudah diberikan otoritas oleh Allah. Tetapi kadang-kadang kita menjadi orang-orang yang seakan-akan terpuruk, nggak punya kekuatan. Jadi yang ada adalah sumut-sumut, ngomel. Padahal harusnya yang ada adalah perkataan-perkataan seperti imam, penuh dengan otoritas, kuasa. Amin. Ya, jadi dengan hal demikian saya percaya ini menyadarkan kita juga, ya. Dengan berserah kepadanya kita bisa mengubah keberadaan diri kita yang tadinya budak dosa, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Terus sadarkan dirimu, saudara. Dulu saudara adalah budak dosa, tapi sekarang kita adalah anak-anak Allah yang menang, yang memiliki kuasa Allah yang luar biasa. Amin. Jadi di sini kita harus meresponi dengan berserah, dengan taat, dengan melakukan apa yang Allah kehendaki. Itu adalah respon kita. Nah, sayangnya ada banyak orang hari-hari ini tidak meresponi akan apa yang Allah sudah lakukan dalam kehidupannya. Mereka lupa bahwa Allah adalah Allah El Shaddai yang tidak akan pernah lalai. Kadang-kadang kitanya yang lalai, Bapak Ibu Saudara. Kitanya yang tidak meresponi dengan benar. Akhirnya ada begitu banyak kehidupan up and down dalam kehidupan kita yang kita nggak sadar itu semuanya karena kita sendiri yang membuka celah dari keberadaan itu. Kita tidak dipenuhi dengan keyakinan yang kuat bahwa Dia adalah Allah El Shaddai. Firman Allah berkata, ya, karena aku percaya maka aku berkata, kata-kata saudara harusnya keluar dari apa yang kau percaya. Amin. Sehingga dengan demikian setiap hari kau bangun tidur, kau bisa berkata kepada dirimu atau kepada Tuhan, Bapak terima kasih, aku yakin percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Aku hari ini diberkati. Apapun yang aku lakukan berhasil. Penyertaanmu ajaib. Amin. Iya. Jadi kadang-kadang ini yang kita sering kali abaikan, Bapak Saudara. Bahkan yang ada kata-kata di sini, aduh, ya hari ini ribet lagi nih kayaknya nih. Masalah lagi nih, waduh cuaca mendung nih, wah sepi deh nih, ya kan? Pasti nggak ada yang beli deh nih, ya kan? Jadi kata-kata kita tuh berlawanan dengan apa yang seharusnya kita percaya. Jadi mulai hari ini, ayo perkatakan apa yang kau percaya. Sehingga kita sudah perkatakan apa yang kau percaya, amin. Haleluya. Berikan tepuk tangan untuk Yesus kita yang luar biasa, ya. Jadi kadang-kadang seringkali Bapak Ibu Saudara kita lupa bahwa Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Amin. Dan Allah ini adalah Allah yang mau melakukan apa yang Dia rencanakan dalam hidup kita. Melihat orang sakit pengen disembuhin. Melihat orang susah kepengen apa dihibur. Melihat orang yang berkekurangan Dia ingin apa? Memberkati. Amin. Bahkan ketika para muridnya diperhadapkan dengan 5.000 orang pada waktu itu yang lagi kelaparan, ya, lalu muridnya berkata, Tuhan suruh mereka pulang karena waktu sudah sore, mereka belum makan, mereka harus pulang supaya mereka bisa makan. Tapi Tuhan berkata apa? Beri mereka makan. Waduh, warteg nggak ada, ya kan gitu ya. Kentucky nggak ada, McD nggak ada. Mau ngasih makan apa Tuhan? Dia di sini. Ya. Ini yang seringkali jadi kekhawatiran dari banyak kita. Ketika situasinya begini, keadaannya begini, iya, mesti gimana? Gitu. Murid-murid ngelihat kekurangan, tapi Tuhan selalu ngelihat kelimpahan. Amin. Iya, karena penyediaannya bukan lagi dari sisi yang mereka lihat, tapi apa yang dia percaya bahwa Allah Bapa di surga bisa menyediakan segala yang diperlukan. Gimana caranya? Serahkan sama Tuhan. Amin. Iya. Nah kadang-kadang kita kan ngomongnya begini, ini kurang nih, ini nggak ada nih. Gimana caranya? Ayo kita jalani. Gimana caranya? Kita nyari cara, saudara. Siapa yang mau nyumbang? Ya kan? Kita cari orang. Kita lupa harusnya cari siapa? Cari Tuhan. Tuhan menyediakan segala yang kita perlukan. Amin. Amin. Mata iman kita selalu memandang ke sana, tapi mata jasmani kita selalu memandang kepada masalah. 5.000 men, siapa yang bisa ngasih makan? Ya, punya duit, ya puluhan juta aduh kira-kira, gitu ya. Tapi Tuhan bilang, beri mereka makan. Lalu yang terjadi adalah apa? Yang ada apa? 5 roti, 2, 3. Ya udah, adanya ini Tuhan. Apakah Tuhan putus asa? Enggak. Apakah Yesus putus asa? Enggak. Bawa sini.
Iya, Tuhan Yesus memberkati. Bagikan ya. Iya. 5 roti, 2 ikan. Bisa ngasih makan berapa? 5.000 orang. Amin. Sisanya berapa bakul? 12 bakul. Wow, ya. Bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil, Bapak Saudara. Dia El Shaddai, Maha Kuasa, Allah yang sanggup menyediakan. Amin. Jadi kalau hari-hari ini saudara ya kekurangan cuma sekedar makan pagi, makan siang, makan malam, dia El Shaddai. Amin. Iya, nggak usah ngerepotin Allah Pak, ya udah datang ke Cibonyo aja, ya kan gitu ya. Nggak, ya datang ke Oma Lin aja, ya kan. Cuma makan sepiring pasti ada, amin. Iya, ya. Tapi kalau kita mau percaya, Tuhan pasti menyediakan, amin. Iya. Jadi dalam poin ini kita disadarkan Bapak Ibu Saudara tentang betapa luar biasanya Allah kita. Dia mau peduli dengan kesulitan kita, kelemahan kita, kekurangan kita, pergumulan kita. Hanya sayangnya kita enggak percaya gitu loh. Iya. Jadi harus sering-sering dengar karena iman timbul dari pendengaran. Nah ke gereja celang cepun ya kan begitu saya. Ya minggu kemarin nggak datang, minggu lagi nggak datang lagi. Is okay, tapi yang penting imannya harus dijaga, tetap percaya. Abraham 24 tahun Tuhan nggak ngomong lagi kira-kira. Ya. Ketika ngomong lagi dia tetap dia tetap menjaga keberadaan dirinya untuk jadi pribadi yang luar biasa. Setelah Allah mengganti namanya dari Abraham menjadi Abraham, ya artinya ada sebuah perubahan dalam dirinya untuk tetap dia mempercayai Allah bahwa Allah adalah Allah El Shaddai yang menyatakan dirinya dia Allah yang berkuasa. Ya, ini luar biasa. Akhirnya terjadi mujizat. Saranya, amin. Lalu dia melahirkan. Ya, anak perjanjian El Shaddai, dia tetap Allah yang berkuasa. Ya, jadi ini poin penting buat kita hari-hari ini. Apapun yang kau hadapi, apapun yang engkau saat ini alami, mari Bapak Saudara sadari dia El Shaddai. Bukan cuma El Shaddai Allah yang berkuasa, tapi dia juga Allah yang mau menolong kita. Amin. Dan dia ingin menyatakan keberadaan kuasanya dalam kehidupan kita. Di dalam segala kelemahan kita, kekurangan kita, pergumulan kita, ya bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Yang harus kita yakini hari ini, sadari diri saudara, ya tetap mempercayai dia El Shaddai. Amin. Jadi ketika saudara hari-hari mari berdoa datang sama Tuhan, fokus sama Tuhan, dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Masalah boleh ada, masalah boleh datang Bapak Ibu Saudara, masalah boleh banyak, tapi kita punya Allah yang berkuasanya luar biasa. Sehingga dari waktu ke waktu kita bisa melihat pertolongan Tuhan terjadi. Dari waktu ke waktu kita bisa melihat campur tangan Tuhan terjadi. Dari waktu ke waktu kita bisa melihat penyediaannya terus memenuhi keberadaan hidup kita. Supaya Bapak Ibu Saudara dimanapun berada juga jadi berkat. Amin. Jadi anugerah. Jadi orang-orang yang menyatakan sebagai imam kepada orang-orang di sekitar saudara bahwa Yesus kematiannya sudah menanggung segala dosa dan segala kutuk-kutuk kita. Amin. Kematiannya sudah menanggung segala kelemahan kita, segala sakit penyakit kita, supaya kita hari ini dipulihkan dan disembuhkan, sehingga kita mengalami begitu banyak anugerahnya yang luar biasa. Inilah yang Allah ingin supaya kita terus sadari, dia Allah El Shaddai. Jadi sekali lagi senggol kiri kanan saudara, nggak usah lagi khawatir, nggak usah lagi takut. Kita punya Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa. Amin. Berikan tepuk tangan untuk Allah kita. Ayo kita akan tundukkan kepala kita berdoa.